Ada seorang ibu bertanya, "Ustadz, saya sudah berusaha melakukan semua perintah Allah dan sudah berusaha untuk menjauhi semua yang Allah larang. Tapi kenapa sih ujian terus saja menimpa saya? Seakan tak pernah ada henti-hentinya menimpa saya. Apakah Allah tidak sayang kepada saya?" Kita katakan, tentunya ibu, kita beramal soleh bukan untuk tidak diuji. Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bukan supaya kita tidak diuji, bukan. Tapi supaya kita kuat menghadapi ujian. Karena ujian itu sebuah kemestian. Selama kita hidup di dunia, yang namanya ujian itu pasti mendera. Jangan berharap kita selesai dari ujian. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala pun demikian mengabarkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Allah juga berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman kemudian ia tidak diuji? Nggak mungkin. Ujian itu kemestian selama kita hidup di dunia. Ingat itu. Jadi kita ibadah untuk apa dong? Kita ibadah kepada Allah supaya menguatkan hati kita. Cobalah renungkan firman Allah di dalam surat Al-Muzammil. Allah mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, hai Muhammad SAW, qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Apa itu wahyu? Risalah. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a. Sesungguhnya ibadah di waktu malam lebih mengokohkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah amalan yang paling baik. Ketika Allah menyebutkan bahwa Rasulullah akan diberikan beban yang berat, risalah, yang tentunya membawa risalah, menyampaikan kepada manusia tentang tauhid, berat. Ujiannya, jangan Anda tanya bagaimana beratnya ujian para nabi dalam menghadapi dakwah. Tapi apa yang Allah bimbingkan kepada Rasulullah, kata Allah, sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengokohkan hati. Allah menyuruh supaya kita kuat dalam menghadapi berbagai macam rintangan dakwah untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW juga mengabarkan akan munculnya zaman fitnah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah apa? Suatu malam Rasulullah bangun dan berkata, "La ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan." La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Kemudian Rasulullah bersabda apa? "Man yuqidh li sawahibal hujar." Siapakah yang mau membangunkan para pemilik kamar itu untuk sholat malam? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, memberikan isyarat bahwa di zaman fitnah kita disuruh untuk banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Menguatkan hati menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, cobaan yang sangat dahsyat. Maka sekali lagi saudaraku, jadi kita beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah bukan untuk tidak diuji. Tapi kita beribadah kepada Allah untuk mengokohkan kesabaran kita dalam menghadapi ujian dunia, supaya kita diberikan selalu oleh Allah kekuatan demi kekuatan di hati kita sampai bertemu dengan Allah. Karena kehidupan seorang mukmin tak akan pernah sepi dari ujian. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Wala yazalul bala' bil mu'min." Senantiasa ujian akan terus menerpa seorang mukmin hatta yamshiya hatta yalqallah, sampai ia bertemu dengan Allah, walaysa alaihi khati'ah, dalam keadaan ia tidak membawa dosa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk bertaqarrub kepadanya, beribadah terus untuk mengokohkan hati kita, mengokohkan kesabaran kita, menguatkan kita di atas agamanya sampai kita meninggal dunia. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.